menjabat sebagai fungsional lektor dan untuk expertise skill yakni sebagai fasilitator sekolah penggerak, penulis buku, penulis artikel ilmiah, konsultan psikologi keluarga, konsultan pendidikan, narasumber dalam kegiatan penataran, seminar, lokalia, workshop nasional dan internasional. Untuk work experience-nya, beliau merupakan dosen PD PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dan ketua jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan S1-nya pada tahun 2004 sampai dengan 2009 di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan psikologi, dan pendidikan S2-nya pada tahun 2009 sampai 2011 di Universitas Gadjah Mada jurusan psikologi sosial. Dan di sini juga ada beberapa hasil karya yang telah dibuat oleh narasumber kita hari ini dari tahun 2017 hingga tahun ini 2024. Ada membuat buku panduan pendidikan anak usia dini, terus ada hak asasi manusia teori dan praktiknya, dan sampai terakhir ibu membuat media permainan anak. Wah, sangat luar biasa sekali ibu pemateri hari ini. Semoga untuk sesi presentasi materi hari ini dapat memberikan informasi baru kepada ibu tamu undangan sekarang. Baik, untuk sesi pertama kita akan ada sesi pemaparan materi oleh narasumber kita selama waktu 60 menit. Kemudian di sesi akhir akan ada sesi diskusi atau tanya jawab antara ibu tamu undangan dengan narasumber kita hari ini. Baik ibu, saya persilahkan waktunya untuk memanfaatkan materi. Baik, terima kasih kepada Mbak Mona Kamu Cantik. Boleh saya tanya? Oke. Oh, kenapa ngomong kecil ya? Ya, tidak bisa agak diperlukan sedikit. Jelas kalau saya kecil. Tes satu. Sip. Nah, kalau kayak gini kan kayak konser lah Bu ya. Oh, biasa pemegang namanya mic, mengendalikan mic. Jadi kalau misalnya kurang terdengar kayaknya kurang oke gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak moderator dan juga Ibu, Bapak, saya berdiri biar lebih dekat sama Ibu. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Novi, Kepala Sekolah dari PAUD ya, dan juga Bapak Ketua Yayasan, dan juga luar biasa ibu-ibu hebat di sini. Biar di sini nggak terlihat kaku ya Bu ya. Tadi katanya Bapak kan pakai pantun gitu. Oke, saya pakai jargon saja ya, pakai jargon. Kalau saya bilang orang tua hebat, 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 hebat. Biar semangat ya. Kok kayaknya lemes gitu. Sudah sarapan kan Bunda? Oh Pak, belum sarapan. Nah itu kayaknya udah dikasih kue. Jadi santai, relax. Kita di sini bukan saya menggurui, tidak, ya, tapi kita sharing bersama. Sepakat ya Bunda ya? Saya coba. Orang tua hebat, 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 hebat. Aduh, belum kompak. Nah, belum kompak nih. Coba dikompakin lagi. Orang tua hebat, 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 hebat. Nah, energinya harus tampak karena kita ini
ini sedang belajar di sini. Nah, saya senang sekali kalau sudah ketemu sama bunda-bunda, karena kebetulan di sini tadi saya cari gitu, mana ya? Kok nggak ada? Pantas bapaknya sampai ketukar-tukar terus ya, bapak dan ibu. Karena sebenarnya kalau parenting itu harusnya orang tua, ibu dan bapak. Besar harapan di sini adalah bapaknya hadir, karena konsep dalam parenting itu butuh namanya partnership parenting di sini. Siapa itu? Ayah dan ibu. Kalau misalnya di sini hadirnya ibu saja, nah kayak kurang enak. Makanya kalau bisa di hybrid, ya hybrid sekalian. Saya kemarin juga kebetulan pas ada hari ayah ya, lucu banget bunda. Pas hari ayah itu, jadi ayah-ayah bikin namanya bekal makanan, tangkap belut. Nah, ada di salah satu TK saya kemarin itu ya, memang mau menggalakkan namanya gerakan para ayah siap. Siapnya itu tidak hanya siap nganter bunda-bunda ke rumah sakit untuk persalinan, tapi siap juga dalam pembelajaran anak-anak. Karena anak lahir masa dia terus sudah nggak siap lagi, kan nggak cocok. Ada hari ayah, ada hari ibu, dia harus berperan serta di situ. Luar biasa. Ada yang namanya lucunya itu kalau yang menghias namanya ini makanan. Jadi anaknya makan mie, ayah saya mau makan mie-nya. Ya udah nggak usah dihias. Jadi anaknya makan mie, ayahnya udah bingung menghias-hias gitu. Tapi lucu banget. Mama-mama merasa bahagia kayak ini. Apalagi yang nangkap belut. Rasakan tuh, nangkap belut kan susah. Itu suruh nyuruh masak gitu kan. Jadi luar biasa, tapi kompaknya luar biasa. Kehadiran antara ibu dan ayah. Oke, baik. Nah, hari ini bunda kebetulan di request nih, saya diminta para adik-adik mahasiswa ini pintar banget requestnya ini. Pintarnya itu 1 bulan sebelumnya, jadi udah di-booking duluan gitu. Untung kemarin juga sebenarnya ada kegiatan, masih ingat kebetulan sama Mbak Masita, ini jadi apa enggak? Karena dihubungi cuma sekali, habis itu lama enggak jadi bu. Oh ya udah, berarti yang lainnya kesingkir nih. Dan alhamdulillah bersyukur bisa bertemu dengan bunda-bunda ini kan nambah silaturahmi. Nah, baik, ini yang requestnya saya diminta tentang pola pengasuhan orang tua milenial terhadap karakter anak. Ternyata saya lihat memang masih muda-muda, masih cantik-cantik ini loh, masih kenceng-kenceng gitu kan. Wah, ini pasti generasinya generasi tahun 90-an atau 80-an? 90. Tahun berapa bu? Oh, 90-an kan? Berapa? Paling terakhir 95? 90? 90 ada? Ada 90? Masya Allah, masih muda sekali. Ada yang angkatan 85? 85 bunda? 85? 86? Oh 86, 87? Ada. 87, 90? 90? Ada? Oh iya, sendiri. Oke, 89? 89, 91? Belum ada sekali. 92? 92? Ada? Oh nggak ada. Berarti sekitar 80 ya? 80, 81, 84? 83? Oh 93? Saya jadi minder. Saya jadi minder di sini. Tadi yang 87 siapa? Yang 87. Oke bu, kita selitin. Saya kebetulan 87 ibu. Sudah tua bu. Nah, malah lebih muda yang ibu-ibu di sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi jelas ya kalau tadi temanya tentang milenial ternyata benar. Karena banyak yang 90-an ternyata atau 87 ke bawah. Nah, kita coba lihat ya. Next, karena udah dikenalin, jadi nggak usah deh. Karena udah dikenalin. Oke, step by step ya Mbak. Oke. Kita
yakin tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang kedua, menyadari dan tidak menghindari, bahkan tidak malu mengakui. Apalagi di dalam pengasuhan, Bunda, di pengasuhan itu bukan aib. Ya, pengasuhan itu bukan aib. Justru seperti ini, itu namanya gerakan bersama dengan orang tua. Nah, contoh, kalau ibu misalnya, ada ibu A yang mengalami anaknya tantrum. Nah, ternyata menangani tantrum tidak semudah yang dibayangkan. Butuh waktu misalnya 2 bulan. Nah, dari 2 bulan itu tiba-tiba ada nih teman, anaknya juga mengalami tantrum. Karena ibu bisa menyelesaikan kasus tantrum pada anaknya, sharing kepada, berbagi praktek baik kepada temannya tadi. Si temannya 1 bulan, yang tadi 2 bulan, yang di sini 1 bulan. 1 bulan berhasil, ada teman lagi bercerita, anak saya mengalami tantrum, coba begini aja, dia 1 minggu selesai. Nah, itu yang saya katakan, bahwa di dalam pengasuhan, ya, di dalam pengasuhan tidak perlu malu untuk mengakui. Justru dengan kekuatan seperti ibu-ibu hadir di sini, ini adalah kita sama-sama bersama di sini untuk saling menguatkan, berbagi ilmu, berbagi praktik baik. Nah, karena ini bukan aib. Jangan merasa bahwa saya tidak menjadi orang tua yang baik. Tidak. Kita lagi berproses. Ya, kita sedang berproses di sini, Bunda. Oke, 3. Nah, kalau Bunda di sini sudah menyadari dan tidak malu untuk mengakuinya, maka sudah waktunya ingin berubah dan mau berubah. Saya yakin Bunda hadir di sini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditinggal, banyak sekali agenda-agenda yang ditinggal. Tapi karena ingin berubah, karena ingin belajar, karena ingin memberikan yang terbaik buat anak, kehadiran ibu bapak ini, ibu saya yakini bahwa ingin berubah dan mau berubah. Maka yang keempat di sini, nah, nanti akan dikasih tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, maka yang harus dilakukan mempraktekkan. Tidak cukup mempraktekkan saja, tetapi juga menularkan. Karena saya yakin yang di sini pasti banyak yang belum hadir. Nah, bahkan kemarin saya buka untuk parenting online. Saya buat kayak WA group begitu. Saya sering sharing dengan Bunda, dengan ayah gitu kan. Lama Bunda saya nggak sharing di situ, ternyata namanya juga kalau kita sharing itu kan butuh reaksi ya Bunda ya. Dikasih like lah, dikasih love, itu kan berarti oh ternyata didengar gitu kan. Nah, di situ nggak ada yang like. Kebetulan di situ punyanya para ayah-ayah. Nah, saya juga heran, Bu, kok nggak pernah sharing lagi? Oh, saya kira di sini nggak butuh lagi. Saya suka Bunda, kalau saya kasih reaksi love bahaya, kalau saya kasih like jempol bahaya juga. Jadi saya tetap memperhatikan. Akhirnya kemarin sama kepala sekolah, Bun, gimana kalau kita masukkan sekalian bundanya? Boleh. Jadi kita sama-sama belajar di situ. Nah, siapapun boleh berbagi di situ, tidak harus saya. Ada hal baik kita tularkan. Apalagi sekarang ini lagi darurat ya Bunda, lagi bahaya-bahayanya buat anak-anak kita. Jadi Indonesia ini lagi menangis. Yang menangis itu bukan remaja, justru anak-anak kita. Nah, kalau nggak di sini dibentengi dengan para ibu ataupun ayah yang kuat, ayah ibu yang paham tentang pendidikan, ayah ibu yang paham tentang pengasuhan, anak-anak nggak bisa survive dalam hidupnya. Nah, sehingga sangat penting dibutuhkan edukasi seperti ini. Nah, jadi parenting itu beda dengan pertama kali ya Bunda. Seringnya kan
sangat dibarengkan. Kalau parenting dibarengin sama penerimaan raport. Beda. Kalau penerimaan raport itu pertemuan wali murid. Membahas tentang rekreasi itu pertemuan wali murid. Kalau parenting itu waktunya Bunda di sini mengevaluasi diri bersama-sama, belajar bersama-sama. Ya seperti kondisinya, tenang. Tidak ada namanya anak-anak dulu, anak-anak biar ditangani para gurunya, orang tuanya belajar. Sehingga sinkron, tadi yang disebut sama ketua yayasan, sinkron antara yang diharapkan dengan orang tua nyambung dengan apa yang diajarkan dengan guru. Nah, oke, next Mbak. Sepakat ya Bunda ya? Sepakat ya? Oke, baik. Nah, pengasuhan itu mengikuti zaman, Bunda. Mengikuti zaman. Makanya di sini beda zaman, beda pengasuhan. Jadi kalau Bunda yang sekarang mau menyamakan dengan pengasuhan yang dulu yang pernah diterapkan namanya ibu bapak kita, jauh sekali berbeda. Nah, jauh sekali berbeda. Coba bayangkan saja Bunda, kalau dulu gitu kan, kalau dulu di anak-anak aja, misalnya bayi, zaman dulu kalau misalnya nangis terus kan gampang ya, langsung dilontek aja pisang gitu. Apa itu? Lontek aja pisang. Diam. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Ususnya masih nggak bisa untuk mencerna. Nah, karena zaman dulu kuat-kuat Bunda, ya kan? Kalau zaman dulu kita makannya ubi, singkong, gitu kan ya. Kalau sekarang makannya yang higienis. Nah, ini aja sudah zamannya udah berbeda. Zaman dulu memang lebih ke otoriter. Pemerintahnya aja otoriter, ya kan? Zaman dulu, coba kalau misalnya Bunda pasti pernah mengalami namanya sempat nggak ada namanya penghapus melayang, jelas, gitu. Pasti di zaman kita pernah ya Bunda ya. Terus namanya penggaris panjang warna merah. Kalau sudah tertawain pasti zamannya pernah mengalami, karena saya juga mengalami ya. Nah, pasti itu sudah. Tetapi maksud dan tujuannya adalah mendisiplinkan di saat itu. Di saat itu. Tapi untuk sekarang gak bisa. Disiplin tidak bisa dilakukan seperti itu. Zamannya sudah berbeda. Anak-anak pada kabur Bunda kalau kayak gitu. Penjara juga penuh. Kemarin banyak para guru-guru protes nih. Butuh perlindungan hukum buat kami, Bu Pipit. Diundangkan di situ. Saya dihadirkan terkait dengan bullying, dihadirkan juga dari dinas. Kami mau menegakkan disiplin, bingung. Dikit-dikit kena ini. Nah, sehingga metodenya yang harus dirubah. Nah, pasti ada. Terus kadang-kadang Bunda juga mengucapkan kata-kata yang dulu mungkin pernah dirasakan. Dulu Bunda itu kalau mau ngaji jalan kaki, terus gak protes kayak gini. Kamu mau dari berapa kilometer aja, 1 kilo kamu masih minta antar Bunda begini. Zaman dulu. Zaman dulu. Nenekmu itu begini. Zaman dulu. Ya, menangnya dari kita dengan anak kalau kita bisa melalui masa dari sejarah zaman dulu sampai sekarang. Kalau anak-anak nggak tahu sejarahnya, zaman dulu yang mana? Nah, hal ini yang kadang-kadang saya tahu Bunda pasti lelah dalam masuk, tapi ini yang perlu kita kontrol. Nah, ada materi yang begitu banyak. Nanti Bunda saya tunjukkan tentang kesadaran menjadi orang tua tidak cukup masuk di buku akte kelahiran orang tua dari A dan B, tapi butuh namanya kesadaran. Dan di situ saya melakukan kajian, ada 10 kesadaran yang harus dilakukan. Dan di sini di Paudharma baru 1 aspek
mempelajari karakter. Nah, oke. Baik, seperti yang dikatakan sama Ali bin Abi Thalib, coba Ali bin Abi Thalib di zaman dulu aja udah paham. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini zaman dulu loh, Bu. Dia memberikan nasihat pada orang yang di zaman sekarang. Nah, jadi sudah jelas ya, Ali bin Abi Thalib yang menjadi suri tauladan kita juga sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu membandingkan. Membandingkan itu menyakitkan. Jadi jangan terucap kata perbandingan itu. Ya, oke, next. Nah, gimana caranya? Ya caranya mari kita pahami anak kita. Nah, bukan dia yang dituntut untuk memahami kita. Bunda, di zaman sekarang kalau Bunda mau anak Bunda itu patuh, sulit. Beda dengan zaman kita. Tapi kalau anak sekarang itu harusnya dididik untuk kerja sama dan tanggung jawab. Itu. Jadi kalau Bunda mau membidik anak untuk patuh, di pertama sulit. Beda dengan zaman kita kan Bunda. Coba Bunda zaman dulu kalau misalnya ayah bundanya ada yang tak ada bertamu gitu ya, atau ada tamu, mana pernah kita nimbrung di situ, ya kan? Sudah dilirik sama ayah kita begini aja udah oke, berarti sudah sadar diri gitu loh. Nah, kalau anak-anak sekarang, apa Bunda? Nah, sudah dilirik begini, malah dia tanya, apa Bunda? Ya, nggak peka gitu kan. Nah, itu. Jadi bahasanya memang beda. Tapi, apa yang harus kita ajarkan? Yang kita ajarkan dua itu. Ya, yang kita ajarkan dua itu. Terkait tanggung jawabnya dulu. Kalau misalnya tentang kepatuhan, sulit Bunda. Kalau tanggung jawabnya sudah ada, saya yakin patuh akan mengikuti. Dia tahu terkait dengan konsekuensi-konsekuensinya, sehingga patuh mengikuti. Nah, ini. Terus, kalau kita ingin anak ya lakukan hal-hal yang kita anggap perlu, Bunda, maka ada kalanya kita perlu usaha untuk menjadi terasa sangat enak dilakukan oleh anak-anak. Contoh, nah ini mungkin sering dilakukan oleh Bunda. Dek, udah dengar azan itu, apa yang harus dilakukan? Sholat sana. Zaman dulu kita langsung berangkat kalau ada seru begitu. Tapi kalau anak-anak sekarang, ayah sama Bunda aja belum sholat, kenapa nyuruh sholat? Nah, pentiumnya udah tinggi mereka. Pentiumnya udah tinggi. Bukan karena mereka tidak patuh, bukan. Tapi logika berpikirnya mereka berjalan. Logika berpikirnya mereka berjalan. Kritis. Maka strategi yang harus kita lakukan adalah dirubah. Udah dengar sholat? Ayo nak, ambil wudhu sama Bunda sama ayah sholat bersama. Itu yang dilakukan. Karena mereka akan melihat orang yang nyuruh belum melakukan. Kenapa harus aku melakukan? Tiumnya udah tinggi Bunda. Bunda ngasih namanya handphone, kita mempelajari satu aplikasi bisa pakai 2 jam. Kalau kita anak dikasih satu aplikasi, dia cuma 10 menit. Nah, itu kan sudah beda Pentium kita dengan dia. Ya kan? Ya itu generasi milenialnya beda jauh. Makanya digitalisasi itu kayak jadi teman buat mereka kalau kita nggak pintar-pintar dalam mengatur strategi dan metodenya. Kita lebih pintar, dia lebih pintar daripada kita, Bunda. Nah, ini yang kuncinya. Kenapa jangan ada anak-anak di sini? Itu. Nanti kalau ada anak-anak di sini dia sudah tahu, gitu kan? Dia dengerin karena kita lagi sharing dan cari sebuah solusi di sini. Oke, next. Nah, jadi pahami anak-anak kita. Kita coba lihat ya Bunda di perubahan generasi. Nah, ini nanti silakan. Oke, Mbak, lanjut. Nah, kayaknya generasi X nggak ada ya di sini ya? Nggak ada ya? Nggak
mewakili, biasanya ada nenek kakeknya yang mewakili, nggak ada ya? Oke, nah generasi Y ini saya yakin ada. Nah, generasi Y, ayo tangan generasi Y. Oh banyak teman saya ternyata generasi Y. Nah, coba Bunda, ada perubahan generasi dari perubahan X sama Y. Bun, inilah kalau Bunda tidak memahami betul pada generasi X atau generasi baby boomer, akhirnya konflik antara menantu dengan ibu mertua. Nah, kebetulan saya juga mengkaji tentang konflik menantu ibu mertua dengan menantu dengan ibu mertua. Jadi saya terkait tentang penyesuaian diri. Ternyata ada tiga hal. Jadi hubungan itu ada 3 hal. Hubungan pertama harmonis. Kedua, acuh tak acuh. Ketiga, konflik. Kata kuncinya mau yang mana dulu nih? Nah, ibu yang tinggal serumah dengan ibu mertua harusnya punya kematangan emosi yang baik. Yang kedua, tingkat kebertahanan yang baik, penyesuaian diri yang baik, itu jadinya harmonis. Tapi kalau ya kematangan emosinya di sini tidak baik, penyesuaian dirinya tidak baik, hardiness-nya tinggi, jadinya acuh tak acuh. Tapi kalau ketiga-tiganya di sini tidak baik semua, konflik. Nah, jadi kita bisa cross check, evaluasi diri, kenapa kita berkonflik, berarti ada yang bermasalah buat diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan masalah itu pada orang lain, fokus pada diri kita sendiri, evaluasi diri kita. Oh ternyata penyesuaian diri saya kurang baik, oh kematangan saya kurang baik, oh hadirnya saya kurang baik, maka kita perbaiki diri kita. Nah ini sama dengan ini, kalau kita tidak mengenal lawan komunikasi kita, nah susah, karena kita akan menganggap bahwa kita yang paling benar, bahwa dia harus sama dengan kita. Nah, kalau kita ingin dipahami, maka pahamilah diri orang lain dulu juga. Nah, sama seperti ini. Nah, kita coba lihat, generasi kita adalah generasi yang individualis. Sudah mulai individualis, menyukai sebuah tantangan, mudah bosan, ingin sosok partner, kreatif, memiliki passion yang lebih reaktif terhadap perubahan. Sangat berbeda dengan generasi berikutnya, Pak. Coba dilihatkan. Nah, ingin yang instan. Nah, coba. Ini aja udah berubah, Bunda. Generasi kita adalah menyukai tantangan. Usaha dulu dong, Nak. Coba mama dulu tuh kayak gini loh. Nah, yang di sini, Ma, ada yang mudah kenapa dibuat sulit sih? Nah, ada kan? Kadang jawaban-jawaban itu. Dan kebetulan ada mama-mama yang generasi Z. Ada generasi Z di sini juga ya. 95 sampai 2010. Nah, sangat cepat untuk menguasai teknologi, sangat toleran, rawan depresi karena tergantung kepada lingkungan sosialnya. Nah, satunya dependent, satunya independen. Nah, next. Nah, ini generasi kita, Bunda. Potensi lebih tinggi di industri digital karena memang dia adalah teman. Resikonya tapi lebih tinggi pada kesehatan mental. Nah, kita bisa melihat dari perubahan-perubahan ini untuk sebagai antisipasi. Nah, gimana caranya Bu Pipit? Caranya adalah kita kolaborasi. Kalau di dalam kita ada sisi positif, ya, maka kita harus menutupi sisi negatif dari anak. Kalau di sisi positifnya dari anak di sini, gitu kan, sangat toleran misalnya di kita, gitu kan, sangat toleran. Nah, berarti bagaimana cara kita mengajak mereka untuk tetap bersosial? Nah, meskipun mereka sangat tidak nyaman pastinya. Mama,
adik ada waktunya main gadget, ada waktunya kita juga bersosial, karena kita hidup bersosial. Nah, kita pakai namanya dengan cerita-cerita para nabi. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu bersilaturahmi. Coba, adik nabi saat sukses gak mungkin sendiri, karena kita bukan hidup di hutan, kita hidup di lingkungan masyarakat. Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan sampaikan. Anak generasi Alpha dan Z itu adalah anak-anak yang suka diajak berdialog, Bunda, sebenarnya. Jadi sebenarnya juga salah selama ini Bunda sibuk, Bunda serahkan itu anak kepada handphone. Karena apa yang diserap oleh dia, ya nggak bisa disalahkan, sehingga anak-anak ya sudah, ibu dan orang tuanya itu adalah handphonenya. Padahal anak-anak generasi Z dan Alpha itu diajak dialog aja enak. Karena memang butuh sharing dia, bukan didiamkan. Kadang kita berpikir, aduh kita lelah, kita habis kerja, habis acara, event dan lain sebagainya, sampai di rumah, apa sih yang diharapkan anak-anak? Senyuman kita dan pelukan kita. Bentuk kasih sayangnya pun juga berbeda, Bunda. Tiap orang beda. Misal, contoh, kita dengan pasangan kita. Lah kalau misalnya saya bentuk kasih sayangnya misalnya dengan sentuhan. Sedangkan misalnya pasangan saya bentuk kasih sayangnya adalah pelayanan. Ya, kalau kita tahu dan kita sering share terkait itu, maka jangan kau berikan bentuk kasih sayang kita ini ke mereka. Kita sentuh, ayah mau apa sih ya? Gitu. Nggak cocok, karena dia nggak mau itu. Tapi kalau ayah mau makan apa, Bunda masakin, karena dia bentuk pelayanan. Itu bentuk kasih sayangnya. Sedangkan kalau kita, dipegang aja udah seneng. Ada juga bentuk kasih sayang yang cukup Bunda hadir, duduk di situ nemenin, me time. Ada juga bentuk kasih sayang yang dengan hadiah, karena dia ada sebuah prestasi. Nah, jadi semua hal yang dilakukan tidak harus diberikan namanya hadiah. Karena bisa jadi bentuk kasih sayang ini bukan dalam bentuk hadiah. Bentuk kasih sayang ada nggak? Punya Bunda mungkin anaknya yang tiba-tiba sering ngegleok ke pinggang kita, peluk begitu, terus suaranya. Nah, dikit-dikit udah kemana? Gleok lagi, datang udah habis dari jauh mana, Bunda ngegleok gitu. Nah, biarin Bunda, jangan Bunda, Bunda lagi. Nah, itu kasih sayangnya udah hilang tuh. Karena sebenarnya dia nge-charge. Dia lagi nge-charge namanya baterainya lagi low. Dia charge. Dengan dipeluk aja udah nyaman. Ada juga dengan karakter kasih sayang yang dia cuma duduk, butuh bundanya di sampingnya, nemenin namanya belajar, udah cukup. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang bentuk pelayanan seperti tadi. Bunda kalau aku berhasil dapat juara, Bunda mau ya ngasih masakan enak, gitu kan? Ngasih pelayanan, servis. Mau apa dikasih. Nah, itu kenali dulu Bunda. Itu kenali dulu. Caranya gimana Bu Pipit? Cerita. Kamu kasih prolog dalam perumpamaan Bunda. Pasangan pun juga seperti itu. Jangan sampai ketukar. Kita yang bentuknya tadi sentuhan, Ibu kasih bentuk sentuhan apa sih, Ma? Ini loh jadi kerjaan tugas ini ceritanya ntar aja. Ya. Karena dia bukan itu. Dia bentuknya kayak apa? Pelayanan. Ayah lagi kerja ya, tapi Bunda bikinin kopi ya. Nah, udah gitu, tanpa disuruh langsung sudah. Siap. Udah Bunda bentuk touch itu tadi, sentuhan. Wes nggak lama, sejam habis itu diketok pintunya, Bunda. Nah, dapat kasih sayangnya, sentuhan dapat, kasih pelayanan juga dapat. Nah itu diinfokan. Anak pun juga seperti itu.
alfa itu dikatakan sebagai generasi strawberry? Ya karena ini resiko lebih tinggi pada kesehatan mentalnya. Nah, anak-anak nggak bisa dipaksa, tetapi anak-anak bisa diajar. Anak-anak bisa belajar terkait konsekuensi. Metodenya yang harus kita rubah. Jadi bukan memanjakan bunda, sekali lagi bukan memanjakan. Jangan saya aja Bu Pipit begini. Oke, kita sedikit move on di sini. Ya, move on. Dengan kejadian kita masa lalu sudah ditutup bukunya. Karena yang ada di depan kita adalah orang yang berbeda dengan kita. Orang yang berbeda dengan zaman dulu. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini anak bisa terproduk menjadi baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, terus dituntut lebih cepat untuk bergerak, asik dengan gawai dan gadgetnya. Boleh nggak Bu Wit sebenarnya pakai gadget itu? Untuk anak-anak itu nggak boleh kepemilikan. Ya, nggak boleh kepemilikan, tetapi pinjaman. Jadi kalau selama ini anak-anak sudah punya namanya gadget sendiri pada usia 0 sampai 12 itu salah. Salah, Bunda. Tapi kalau sudah dia masa ke remaja, oke, nggak masalah. Nah, tapi kalau 0 sampai 12 sampai di SD, dia sudah punya kepemilikan, itu yang salah bukan anaknya, tapi orang tuanya yang benar. Karena bukan kepemilikan itu, peminjam. Jadi dia pinjam ke kita. Sehingga waktu bisa kita batasi. Tapi kalau sudah kepemilikan, bunda yang memberikan dan bunda yang mengisi namanya pulsa dan lain sebagainya, nggak bisa disalahkan kalau dia nggak bisa terkontrol. Karena stok dari awalnya itu sudah salah. Oke, udah ya. Next, Mbak. Oke. Mereka memang generasi digital natif, Bunda. Tapi perlu diingat, keselamatan dan kebahagiaan mereka itu ada di tangan orang dewasa. Kalau kita nggak tahu tekniknya, kalau kita nggak ngerti caranya, lost dia. Dia akan berseluncur di dunia digital. Bunda coba lihat aja, kita nge-google aja. Pas kita misalnya lagi ngebahas terkait tentang seks misalnya, tiba-tiba anak lewat, kedengar nih, apa ya tadi yang dibicarain bunda sama anak seks gitu kan? Dia ngetik di Google-nya, yang keluar apa bunda? Luar biasa, gambar-gambar yang sebenarnya tak cocok untuk anak. Nah, ini tadi kalau misalnya kita tidak screening, adapun handphone itu harus kita screening. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang perlu kita password. Nah, YouTube dewasa tidak boleh, YouTube Kid. Nah, Google pun kita kita tutup karena Google itu luar biasa. Nah, ini yang dibutuhkan untuk kemampuan literasi kita para orang tua. Gimana sih caranya kita mendeteksi, belajar? Jadi kalau ibaratnya dia cerdas digital, kita harus di atasnya dulu. Yang paling kasihan ini kan beberapa tempat yang ada di daerah desa. Ini lagi saya pendekatan juga kepada orang tua. Banyak mereka menganggap seperti ini pengungkapannya. Saya nggak mau anak saya susah, Bu, karena saya dulu sudah susah. Salah. Konsep yang seperti itu salah. Justru anak-anak perlu belajar terkait tentang kehidupan. Kalau sampai ada pemahaman orang tua yang seperti itu, saya salah. Justru anak-anak berhak tahu susahmu dulu itu seperti apa. Tetapi harus diimbangi dengan kata-kata, makanya ayo berjuang bersama dengan bunda, sehingga fasilitas yang kamu miliki ini kamu tetap harus bersyukur dan kamu juga harus bisa menggunakan sebaik mungkin. Nah, ceritakan, tapi juga jangan memberikan secara praktis. Anak-anak harus diajarkan dulu rasa berjuangnya, rasa berprosesnya. Nah, instan juga tidak
sedangkan kita berproses. Nah itu ajarkan kepada anak-anak. Positifnya di kita, negatifnya di dia. Maka kita ajarkan bahwa proses, menikmati sebuah proses itu luar biasa, asik. Sehingga kamu bisa bercerita. Kalau kamu praktis, gak ada cerita di situ, gak ada perjuangan. Nah, itu yang kita mulai. Kapan itu dimulainya? Saat kita sedang ngobrol santai dengan anak, misalnya di waktu malam hari. Nah, cerita, komunikasi itu adalah seni, Bunda. Karena kita sebagai fasilitator, kita tuh hanya sebagai fasilitator, menggiring anak-anak untuk mau bercerita. Apa yang kamu lalui seharian ini, kamu ngapain saja? Itu butuh waktu 5 menit saja, nggak apa-apa, Bunda, daripada sama sekali tidak dilakukan. Gimana Bunda kalau misalnya ini ayahnya lagi berlayar atau orang tuanya TKI dan lain sebagainya? Sempatkan dalam 1 hari tetap kompak dan itu konsisten dan itu komitmen kerja untuk anak. Nah ini selalu ya, selalu menyalahkan dalam artian kerja untuk anak. Saya kerja untuk anak, tapi anakmu diurus orang lain, anakmu tidak pernah kamu perhatikan, percuma, gak barokah kamu kerja. Tujuannya kerja untuk anak, tapi anak babak belur di sini, tidak paham terkait apa itu kelekatan, apa itu kasih sayang. Percuma, ya kan? Nah, konsep ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan dibuat sebagai sebuah alasan. Ini sering sekali orang tua saya selalu sering mendengar bahwa saya bekerja untuk anak Bu Bibi. Bentar, dalam pengasuhan itu ada 3, asih, asah, asuh. Kalau Bapak Ibu di sini hanya memberikan asih itu di sini hanya bentuk kasih sayang, gak akan cukup. Tapi kalau kasih sayangnya misalnya diberikan seperti hadiah, malah tidak cukup. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu bukan hadiah, tapi tanggung jawabmu sebagai orang tua. Asih, asah. Oke Bu Pipit, saya kerja untuk pendidikan anak lebih tinggi. Kau serahkan kepada Bu Guru. Percuma. Dia di sekolah berapa jam? Lebih banyak di rumah. Kalau kamu memberikan asah aja tanpa kamu memberikan kembali di rumah, kamu cross check, tadi belajar apa sayang? Sama Bu Guru siapa? Sekarang temannya ada berapa? Nah, percakapan simpel aja di situ. Itu sudah ada sebuah perhatian. Nah, sudah ada timbal balik yang diberikan kepada sekolah di rumah. Nanti komunikasi yang ada di rumah, Bu Novi, anak saya kurang begini. Masa Bu? Oke, coba nanti saya stimulasi di situ. Nah, hal ini yang dibutuhkan. Asah, asuh, merawat. Nah, bagian yang merawat di sini, saya sudah berikan gizi Bu Pipit, saya sudah berikan makanan-makanan enak. Tetapi sangat berbeda saat suapan yang diberikan namanya pengasuh dengan suapan yang diberikan seorang ayah atau ibu, rasanya berbeda. Coba, ibu aja sudah gede-gede kayak gini, pasti nak didulang ibunya, itu rasanya masih enak tangannya itu, ya kan? Kalau masih ngerasain kadang-kadang masih iri ya. Kalau kita bilang kadang-kadang kakak saya yang mudah ini sama anak-anaknya itu ini coba ini, karena masih nikmat, sangat berbeda. Ada tangannya juga sama, ini tangannya istri dengan tangannya ibunya, tapi tangan ibunya tuh enak sekali rasanya. Nah, ada cuma makan pindang aja misalnya, itu rasanya masya Allah nikmatnya. Nah, ini konsep asih, asah, asuh itu harus kita pegang. Makanya bahasa kesadaran itu tidak cukup hanya kita sadar sebagai orang tua, sadar tentang tanggung jawab kita enggak. Dan rasa-rasanya banyak mengatakan sulit Bu, sulit kalau nggak tahu caranya, mudah kalau tahu caranya. Makanya jadi orang tua itu luar biasa. Benar yang dikatakan, mempersiapkan nikah tidak hanya sebatas nikah. Gimana ke depannya? Anakku mau saya produk seperti apa? Dia
Dia ini tabung yang kosong. Bunda mau kasih apa di tabung ini? Mau pakai air putih, mau air berwarna, atau mau air comberan? Ini yang menentukan adalah orang dewasa. Anak-anak nggak bisa nentuin. Jadi anak kenapa di sini bandel? Kita evaluasi. Bisa jadi bukan anak yang bandel, tapi kita lalai dalam mengajari dia. Nah, nih next. Ya, nih ya yang saya katakan bahwa orang tua itu adalah fasilitator. Anak-anak itu tumbuh berdasarkan muatan kodrat yang unik, Bunda. Nah, ini kata kunci unik. Jangan sekali-kali membedakan anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Kadang-kadang kita tanpa sengaja ya Bunda ya, kadang-kadang mungkin kita lelah. Kalau kita merasa lelah, Bunda berhenti aja, jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan gak akan baik. Ya, jadi kalau saat kita ngajarin, misalnya terkait dengan matematika, anak pertama cepet banget, ngapalnya cepet banget. Anak kedua sulitnya luar biasa. Keluarlah statement kita. Kamu beda banget sama kakakmu. Kamu pintar banget, cepet banget. Kamu, aduh lemot sekali. Bunda, kadang-kadang itu yang akan membekas pada anak. Coba kalau saya katakan kepada Bunda, sebaik apa sih orang tua kita? Baik sekali, banyak yang diberikan pada kita. Tapi Bunda masih ingat nggak kejadian saat dipukul, dimarahi dengan orang tua? Masih ingat nggak? Saat diperlakukan kasar dengan orang tua kita. Saya yakin kalau di zaman-zaman kita ini pasti pernah dicetok, pernah dipukul atau pakai penembah cepas gitu kan. Pasti kalau nggak mau sholat gitu kan, dikejar sampai ini sampai pak gitu kan. Dan itu kita ingat sama kata-kata yang menyakitkan pasti dia ingat. Ini dan tanpa disadari Bunda sendiri yang melakukan bullying itu. Dua anakku cek hitamnya kayak papa. Padahal cuma sebenarnya maunya di sini guyon. Mana ada anak itu bisa milih? Apa aku dilahirkan sama kayak papa, aku pengennya kayak mama. Duh, cek cantiknya tapi pesek kayak kakek. Nah, ada tapinya, ya kan? Nah, kadang-kadang tanpa disadari kita melakukan bullying itu secara verbal dan dinormalisasikan. Gak masalah tuh. Sehingga normalisasi yang ada di lingkungan rumah dipraktekkan di sekolah. Ternyata di sekolah berefek dampaknya. Gak semua orang bisa sekuat yang dibayangkan Bunda. Ada orang yang memang lemah. Orang dengan pribadi introvert dan ekstrovert itu sudah berbeda. Orang introvert dia kena namanya hal yang seperti itu udah dipikir, ya kan? Nah, 4 kepribadian kita ada koleris, pragmatis, melankolis, gitu kan? Coba orang-orang melankolis gitu. Coba kita ngomong, Ibunda gitu. Misalnya gini aja ya, giconya kurang ini bu, kurang ngehit gitu kan? Itu kalau orang melankolis dirasa banget. Ya Allah, memang aku gak bisa beli ginco yang lebih baik gitu kan. Nah, itu orang melankolis. Kalau orang koleris beda. Kirain gincoku mahal kali. Nah, orang koleris. Orang pragmatis. Orang pragmatis pasti cuma diam aja. Ya udah apa memang ini yang aku punya. Orang pragmatis. Orang sanguinis. Ngomong aja beliin nanti. Nah, sanguinis. Itu Bunda. Makanya 4 kepribadian ini pasti berbeda tanggapannya. Kalau orang koleris dia berani, dia ngomong ini cuma satu kasus ya. Satu kasus yang kita membahas, ginconya kurang merah, kurang ngehit, gitu kan misalnya. Nah si koleris pasti dia nanggapin, ngomong aja ini ginco ada mahal kali. Nah gitu ya. Orang sanguinis, ngomong aja beliin. Nah pragmatis diam. Kalau pragmatis kan diam. Ada cinta damai, tapi cinta damai remek hatinya. Orang pragmatis itu gitu, remek hatinya. Melankolis dirasa, dibawa sampai seujung dunia. Dipikir si X ini kok sukanya begini. Memang aku lemah, memang aku tak berdaya. Suamiku hanya kerjanya begini.
bisa membelikan gincurku begini? Nah, itu melankolis. Kita bisa rasakan satu ucapan kita sangat berpengaruh kan? Nah, kalau tiba-tiba anak kita melankolis, nah di karakternya dia ternyata sama nih. Biasanya kalau karakter kepribadian itu gak jauh beda dengan orang tuanya, gak jauh beda. Makanya ini anak papa memang, ya memang jangan ya. Sekarang Bunda kalau ngomong anak papa, anak mama, anak kita. Jadi kalau misalnya bapak-bapak itu sering juga kadang-kadang, karena kalau bapaknya di sini gak ada nih, sulit saya ngasih taunya. Ada mana urus mah anakmu itu? Anak kita. Prosesnya bareng-bareng kok, sekarang giliran udah gede anakmu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kan ini yang gak boleh diucap ya. Oke, bagaimana peran kita? Nah, kita dituntut untuk mendidik keterampilan dalam berpikir dan mengembangkan kecerdasan namanya batin. Bun, sekarang musimnya kognitif itu nanti nomor 2. Yang harus kita bentengi pertama adalah agama dan moral. Agama dan moral. Ini yang kita benteng pertama kan. Baru kognitifnya. Nanti dia akan ngikutin kok Bunda. Sekarang kita bayangkan Bunda, banyak orang pintar tapi nggak jujur. Bunda mau? Banyak orang pintar tapi dengan pintarannya justru malah membohongi banyak orang. Nah, ini yang terjadi. Karena kita lebih mengutamakan pada sisi kognitif. Padahal yang harus kita utamakan dalam perkembangan, makanya di perkembangan PAUD itu ada 6 perkembangan bunda. Yang seringnya kita selalu menuntut, ini kapan sih anak-anak belajarnya? Nah, anak udah belajar Bunda. Agama dan moral, anak udah belajar di situ. Kita kasih bentengan tentang nilai-nilai. Nah, kedua, anak belajar tentang perkembangan sosial emosional. Anak-anak tahu penempatannya bagaimana menerapkan namanya emosi. Emosi itu bukan marah. Kapan dia harus tertawa, kapan dia harus tersenyum, kapan dia harus malu, kapan dia harus marah, kapan dia harus bahagia, kapan dia tidak bahagia. Itu diajarkan. Bersosial, gimana caranya dia bersosialisasi, diajarkan juga di situ. Motorik, kenapa anak-anak itu sering namanya loncat-loncat, senam, terus suruh nempel-nempel. Karena motorik halus dan kasar. Bunda tahu, ini saya nggak mencontohkan orang lain. Motorik saya nggak bagus. Ini Bunda lihat tangan saya. Nah, coba di antara tangan satu, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, kira-kira mana tangan yang kurang genggam? Kiri. Nah, ini udah saya coba genggam lebih keras lagi, Bunda. Yang di sini juga sudah saya keraskan. Apa yang terjadi? Seperti nggak ada perubahan kan? Motorik saya sebelah sini nggak bagus. Nah, kenapa penting untuk menstimulasi tangan kanan dan tangan kiri? Itu untuk menyeimbangkan otak. Nah, ini diajarkan dari kecil. Motorik, terkait dengan motorik kognitif itu nanti terakhir. Saat benteng-benteng ini sudah kuat, perkembangannya udah pas, barulah kognitif. Baru kognitif. Karena kognitif itu ngikutin saat aspek-aspek ini sudah terkumpul semua. Nah, baru kognitifnya. Lalu Bunda ini yang sering ya saya sebal-sebalnya kita, semarah-marahnya kita kontrol Bunda. Karena pada usia 0 sampai 6 itu usia yang masih golden age. Usia yang masih ibaratnya masih muda dan masih empuk mereka. Masih empuk sekali. Jadi jangan sampai gitu kan, jangan sampai saat kita marah, karena seringnya kadang-kadang Bunda teriaknya keras banget ya. Nah, Abi, misalnya anaknya namanya Abi, berhenti Kak. Nah, hanya seperti itu aja. Tahu nggak sinapsis yang ada di sini tuh lepas semua Bunda. Di dalam sini kan ada, di otak ini ada sinapsis. Nah, kayak gerak-gerakan kita lalu kayak jejari. Nah, Bunda teriak begitu, sinapsisnya tetar. Nah, bayangkan dari 1000 berkurang 500, salahnya Bunda. Nah, karena memang kita berbeda Bunda. Dalam mendisiplinkan itu bukan tugas kita sebenarnya. Mendisiplinkan itu tugas Bapak. Karena suara Bapak lebih ngebas
suara kita cepreng. Ternyata suara kita itu gak cocok untuk menasehati anak. Ya, daripada makan jadi double kan Bu. Jadi serahkan aja. Jadi kalau misalnya anak tiba-tiba tadi kita minta naruh namanya gelas, Abi coba gelasnya ditengahin, nanti tumpah loh. Udah dinasihati, ternyata benar kesenggol, tumpah. Oke, setelah tumpah, Bunda tadi bilang apa? Nah, sabar, ya kan? Terus mau gimana ini? Wah, sudah ini kan? Udah naik. Kalau sudah mau naik, Bunda ambil nafas dulu. Oke. Abi nanti jelasin ke Papi aja, ya. Jelasin ke Papi terkait dengan kejadian hari ini. Sekarang tugas Abi adalah membereskan barang sama Bunda. Nah, udah. Stop sampai di situ. Kadang kita marah gitu. Tapi jangan teringat di waktu itu, Bunda. Tapi ingatlah bahwa ini akan berjangka panjang. Saat kita memberikan statement yang tadi, sinopsis dia makin hancur. Nah, ingat itu aja. Ingat pesan saya sekarang, hari ini jam berapa. Ingat, rawat dengan baik sinopsisnya mereka. Yang awalnya paham jadi nggak paham, kan ada ya. Dulu paham banget, terus tiba-tiba lemot banget. Nah, bisa jadi karena dia sudah sering mendapatkan teriakan-teriakan kita. Nah, ini pun efeknya luar biasa kita itu memang. Jadi serahkan terkait disiplin itu adalah kepada orang tua laki-laki. Nah, ini yang perlu dikompromikan. Next, Mbak. Oke. Nah, ini ya. Kita perlu lihat ya. Oh, enggak Mbak, next lagi. Next. Nah, oke. Nih yang saya katakan. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan untuk membentuk namanya anak dengan tepat. Mari kita mulai dengan kesadaran. Dan kesadaran di sini, gitu kan? Kesadaran di sini sadar seperti apa sih? Sadar dalam memikirkan, sadar dalam memahami, sadar dalam merasakan, sadar dalam berempati, sadar dalam berkehendak, dan sadar dalam bertindak. Ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita dapatkan di sana. Jadi, Bunda jangan sesaat mau melakukan sesuatu. Misalnya sekarang, Bunda ada pilihan nih, anak lagi lomba, Bunda misalnya ada arisan. Aduh, arisannya penting banget, gitu kan? Kumpul sama teman-teman aku, itu kan juga secara psikologisku akan menjadi baik, gitu kan? Nah, misalnya itu ada setannya begitu ya. Si anak di sini lomba namanya, ya memang lombanya kegiatannya nggak gede, di sekolah aja. Gimana ya? Lihat ada bibi, bisa ini nggak? Oh bisa Bu, bisa. Nah, kadang kita nggak berpikir panjang, kita hanya memikirkan sebuah kesenangan. Kembali lagi, bahwa anak tidak butuh namanya sebuah hadiahmu, anak butuh tanggung jawabmu sebagai orang tua. Kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu itu luar biasa senangnya, dan itu akan menjadi kesan yang tidak terlupakan pada anak. Apalagi dengan event-event yang menurut dia adalah event-event yang membanggakan, event-event yang butuh dia dukungan, butuh namanya support system. Kalaupun dia waktu itu kalah, saya yakin saat Bunda hadir, anak-anak pasti berharap dia akan menang. Tapi saat anak-anak kalah, Bunda harus menjadi orang pertama yang menguatkan dirinya. Jangan juga merasa kamu sih hidup itu aja kalah, gitu kan? Jangan juga seperti itu. Tiap orang ada keberuntungan, ya. Disitulah kita harus hadir dalam momen-momen saat anak tidak berdaya, kita kuatkan. Meskipun kamu tidak menang, tapi Bunda tahu kamu prosesnya, kamu berusahanya, dan itu sudah menjadikan kamu juara di hati Bunda. Nah, itu yang harus dikuatkan. Tanpa meminta, saat Bunda memberikan statement seperti itu, dia akan berusaha dan akan memberikan yang terbaik buat Bunda. Tanpa Bunda meminta, dan besok harus ini ya, tanpa Bunda meminta, dia akan memikirkan, kasihan Bunda. Bunda datang kemarin, anak itu mikir kok Bunda. Contoh, marah aja ya, nggak perlu Bunda marah, Bunda diam aja.
itu sudah cemas di situ. Seusia anak-anak 0 sampai 6 itu marahnya gampang. Kalau dia melakukan kesalahan, bunda paling cukup cuekin aja dulu sampai nanti ayahnya datang. Bunda kan udah bilang tadi, udah beresin misalnya, beresin barang gitu. Kan rada-rada sebenarnya emosi tapi nggak mengeluarkan statement. Beresin, udah. Bunda, aku ini ya ambil sendiri. Bunda, nah udah dicuekin. Itu dia udah mikir, bunda marah kayaknya sama saya. Itu udah mikir bunda. Tanpa kita mengeluarkan statement macam-macam. Jadi lewat strategi dan teknik kita saja. Nah, terus kepada anak laki-laki, ya, kepada anak laki-laki, cara komunikasi anak laki-laki dengan perempuan berbeda, bunda. Kalau komunikasi dengan anak perempuan butuh namanya saling pandang, seperti ini. Butuh didengar, lebih dekat lagi. Tapi kalau sama anak laki-laki, ya, sama anak laki-laki, bunda kalau mau nasehatin, buat dia kenyang terlebih dahulu. Serius ini bunda, ini teori. Buat dirinya kenyang dulu bunda. Kenyang dulu, tapi jangan berharap bunda untuk dia kayak ngedengerin seperti anak perempuan. Ya kadang dia sambil beraktivitas, tapi dia ngedengerin. Tapi buat dia kenyang dulu. Kasih makan dulu, baru bunda nanti ngasih nasihat. Kalau anak perempuan nggak perlu kenyang nggak apa-apa. Yang penting ngedengerinnya, bunda nggak melakukan aktivitas. Jadi nggak main handphone, nggak ngetik atau apa. Jadi cukup seperti ini, face to face begini. Itu anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki nggak apa-apa. Tapi kenyangkan dulu dia. Kenyang, habis itu kita ngobrol. Jangan berharap nanti dia ngedengerin gitu kan, kayak ngedengerin yang menatap mata kita. Tuh kan mama udah bilang, tapi kamu nggak melihat. Nggak bisa kalau anak laki-laki bunda. Tapi kalau anak perempuan memang gitu. Itu sudah kodratnya. Nah, ini ya bunda ya, ini salah satu ilmu, jadi jangan sampai salah. Gak semua anak perempuan dan laki-laki sama. Takutnya nanti bunda merasa bahwa anaknya gak dengar apa yang dikatakan bunda. Dia gak bisa tatap mukanya bundanya